Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap menghadapi tarif impor baru Amerika Serikat. Kawasan alun-alun Kabupaten Majalengka, Jawa Barat jadi tempat favorit ngabuburit jelang berbuka puasa. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Nah, sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sejumlah kebijakan tarif global Presiden Donald Trump, namun pemerintah Amerika Serikat kembali mengumumkan tarif impor baru sebesar 10%. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan dan berupaya mempertahankan kesepakatan tarif 0% untuk produk ekspor nasional. President of Indonesia, His Excellency Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia siap menghadapi dinamika kebijakan perdagangan global menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan sejumlah kebijakan tarif global Presiden Donald Trump. Meski putusan tersebut menyatakan Trump tidak berwenang memberlakukan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional, Trump kembali mengumumkan tarif impor global baru sebesar 10%. Menanggapi perkembangan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia menghormati proses politik yang berlangsung di Amerika Serikat sekaligus menyiapkan langkah antisipatif. Pemerintah terus memantau perkembangan dan menilai kebijakan tarif baru tersebut masih berada dalam batas yang dapat dikelola, sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas perdagangan nasional. Ya, kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan. Kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Ya, kita lihat perkembangannya. Ya. Angka 10% ini menguntungkan Indonesia nggak, Pak? Saya kira ya menguntungkan lah. Ya, kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan berupaya mempertahankan kesepakatan tarif 0% yang telah dicapai dalam perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya saing produk ekspor nasional di tengah perubahan kebijakan tarif global. Dan alhamdulillah kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian, dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap. Karena itu sebagian sudah ada yang untuk agriculture dalam bentuk executive order yang berbeda. Jadi itu tidak dibatalkan. Produk agrikultur seperti kopi dan kakao menjadi prioritas dalam skema tarif 0% mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap ekspor nasional. Selain itu, kebijakan tarif 0% juga mencakup sektor strategis lainnya termasuk elektronik, crude palm oil, tekstil, dan berbagai produk turunannya. Pemerintah optimistis langkah antisipatif ini mampu menjaga stabilitas perdagangan Indonesia di tengah dinamika kebijakan global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi pengurus Pusat Persatuan Umat Islam atau PUI di Istana Wakil Presiden Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menegaskan peran strategis organisasi kemasyarakatan Islam dalam memperkuat persatuan umat, menjaga konsolidasi kebangsaan, serta mengakselerasi pembangunan nasional. Audiensi ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi tersebut sejalan dengan visi besar Prabowo Subianto melalui Astacita, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia, pemantapan persatuan nasional, dan pemerataan manfaat pembangunan hingga ke tingkat komunitas.
Pertemuan ini juga merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan PUI untuk mempererat silaturahmi dengan para tokoh bangsa, sekaligus meneguhkan komitmen kebangsaan. Wapres menyambut hangat jajaran pengurus baru PUI dan mengapresiasi kontribusi organisasi tersebut di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang konsisten membina umat serta merawat nilai moderasi dan persatuan. Ketua Umum DPP PUI Raizal Arifin menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi ajang perkenalan kepengurusan baru sekaligus memperkuat komunikasi dengan pemerintah. Yang pertama, kami melakukan Safari Ramadan, ya, yang mana Safari Ramadan ini kami lakukan silaturahim dengan berbagai tokoh. Salah satunya kami silaturahim dengan Mas Wapres, kemudian dengan tokoh-tokoh yang lain, dan juga agenda Safari Ramadan ini dalam rangka untuk konsolidasi keumatan dan kebangsaan. Tadi yang kami sampaikan adalah lebih kepada perkenalan, sebetulnya perkenalan kepengurusan baru dan lanjutan silaturahmi PUI dengan Mas Wapres, yang mana dulu Mas Wapres menutup muktamar PUI di Medan, dan dalam agenda tadi beliau mengapresiasi dan menyampaikan salam hangat untuk keluarga besar DPP PUI dan keluarga besar PUI. Tadi juga kami menyampaikan kesiapan PUI untuk bisa sinergis dengan semua kegiatan dan program pemerintah, dan PUI insya Allah akan menjadi organisasi yang komitmen untuk bersama-sama membantu semua agenda program pemerintah supaya lebih sukses ke depan. Lebih lanjut, Raizal mengatakan PUI merupakan ormas yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial berdiri sejak 1917. Menurutnya, dua tokoh PUI yaitu Kiai Haji Abdul Halim dan Kiai Haji Ahmad Sanusi turut berperan dalam pendirian Republik Indonesia dan telah dianugerahi gelar pahlawan. Nama saya Raizal Arifin. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Haji Irfan, kemudian ada Kiai Haji. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun KSPSI ke-53 dan Hari Pekerja Indonesia atau Harpekindo di Pembangunan Pusdiklat Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Kapolri yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat KSPSI menekankan soal pentingnya memperkuat sinergisitas antara Polri, elemen buruh, dan seluruh lintas elemen masyarakat. Menurut Kapolri, saat ini masing-masing negara terus bertahan menjadi lebih baik dengan mengedepankan sumber daya yang dimiliki. Untuk mencegah terjadinya gejolak di sisi ketenagakerjaan, Kapolri menyatakan Presiden Prabowo Subianto terus melakukan berbagai macam upaya agar terkait dengan masalah tersebut di Indonesia bisa dimitigasi. Lebih dalam, Kapolri menyebut sinergisitas ini akan menjadi jawaban untuk menciptakan iklim investasi yang sejuk. Oleh karena itu, tentunya perlu adanya kolaborasi antara pengusaha dan serikat pekerja sehingga para pemilik modal mau berinvestasi dan mengembangkan usahanya. Namun Jenderal Sigit juga menegaskan bahwa Polri akan terus berkomitmen untuk terus mendukung seluruh perjuangan buruh untuk mendapatkan haknya. Lebih lanjut, Jenderal Sigit juga menegaskan bahwa buruh Indonesia harus terus meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Menurutnya hal itu penting untuk menghadapi persaingan mancanegara. Mempersiapkan tenaga-tenaga buruh yang profesional atau upskilling, menghadapi situasi global dan juga kemajuan-kemajuan teknologi dan kebutuhan-kebutuhan terhadap SDM yang profesional yang tentunya juga buruh Indonesia harus mempersiapkan semuanya itu, dan tentunya iklim investasi yang harus selalu kita jaga sehingga di satu sisi investasi terus bertumbuh, namun di sisi lain aspirasi buruh tetap harus terjaga. Ini juga tentunya kita kelola dengan baik sehingga kemudian semuanya bisa menjadi hal yang mampu kita
mewujudkan Indonesia menjadi negara yang betul-betul ramah terhadap investasi, dan juga bagaimana SDM kita berani bersaing dan tentunya memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan rekan-rekan buruh di negara-negara lain. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, Polres Aceh Timur melaksanakan pendistribusian bantuan logistik dari Bapak Kapolri bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah hukum Polres Aceh Timur. Pelepasan bantuan secara simbolis dilakukan langsung oleh Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, didampingi oleh tim koordinator bantuan bencana di Mapolres setempat. Kegiatan ini diawali dengan tibanya bantuan logistik yang diangkut menggunakan armada truk Fuso. Kedatangan bantuan tersebut diawasi langsung oleh Perwira Koordinator Penyaluran Bantuan Bencana Wilayah Aceh, Kombes Pol Wahyu Kuncoro, bersama Wakil Koordinator AKBP Yayang Rizky Pratama. Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian Kapolri terhadap masyarakat Aceh Timur yang saat ini tengah berada di posko-posko pengungsian. Pada kesempatan ini, Polres Aceh Timur melepas pendistribusian logistik ke 14 titik pengungsian yang tersebar di beberapa kecamatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan segera sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan selama masa darurat bencana. Bantuan logistik tersebut disalurkan melalui perangkat polsek jajaran untuk didistribusikan ke titik-titik pengungsian yang meliputi wilayah Pantai Bidari, Simpang Ulim, Culok, Serbajadi, serta wilayah Simpang Jernih. Polres Aceh Timur berkomitmen untuk terus memantau situasi di lapangan dan memastikan seluruh personil di tingkat polsek tetap siaga dalam membantu proses evakuasi maupun penyaluran bantuan lanjutan bagi warga masyarakat. Hadir dalam kegiatan pelepasan tersebut antara lain Kabak Ops Polres Aceh Timur Kompol Sukirno, jajaran pejabat utama Polres Aceh Timur, serta para kapolsek di wilayah yang terdampak banjir. Dari Aceh Timur Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. 1, 2, 3. Kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dipadati warga yang berburu takjil. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kawasan alun-alun Kabupaten Majalengka, Jawa Barat jadi tempat favorit ngabuburit jelang berbuka puasa. Para pedagang pun memadati kawasan alun-alun untuk mencari rezeki. Alun-alun Kabupaten Majalengka, Jawa Barat jadi magnet bagi warga dari berbagai wilayah sebagai tempat ngabuburit jelang berbuka puasa. Suasana di alun-alun hari kedua bulan Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 meski belum seramai tahun-tahun sebelumnya, namun ratusan pedagang sudah memadati kawasan tersebut. Para pedagang umumnya mainan anak-anak datang dari berbagai kecamatan ini menjajakan dagangannya. Dari mulai mainan anak laki-laki hingga perempuan untuk menarik perhatian pengunjung. Pada Sabtu sore 21 Februari 2026, cuaca sangat mendukung bagi para pengunjung untuk ngabuburit di alun-alun kota Majalengka. Tidak seperti hari sebelumnya yang nyaris setiap hari dirundung hujan. Keceriaan tampak dari anak-anak yang memanfaatkan kawasan lapangan sintetis alun-alun Majalengka dijadikan tempat sepak bola mini bersama teman-temannya. Para pedagang pun antusias dengan kondisi cuaca yang cerah sehingga penghasilan mereka bertambah.
Salah seorang pedagang mainan anak-anak, Dian Mardiana, mengaku cuaca sangat mendukung dibanding hari biasanya. Namun hasil jualan saat ini belum menentu. Hari kedua alhamdulillah Pak, cuaca bagus, alhamdulillah ada yang main Pak, ya, alhamdulillah ada yang beli. Ini mencapai berapa biasanya? Kalau jualan mah nggak nentu Pak, kadang-kadang ya namanya jualan ada rame, ada sepi, ya gitulah Pak. Sementara itu, warga asal Cirebon Muhammad Rifki menjelaskan suasana berbeda dengan daerah lain meski kedatangan ke Majalengka yang pertama kalinya. Ya kalau di sini tuh seru banget, banyak yang jalan-jalan, Ya. terus juga pedagangnya juga ya banyak banget. Terus Mas sering kesini Mas ke alun-alun ini? Baru pertama kali kesini. Baru pertama kali terus lihat kesini, oh ya ramai banget emang. Terus ya biasa sih, nggak kayak di Cirebon, itu lebih ramai banget. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, menjelang waktu berbuka puasa, kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dipadati warga yang berburu takjil. Aneka jajanan khas Ramadan menjadi pilihan hidangan berbuka sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat di bulan suci Ramadan. Saat bulan Ramadan, umat Muslim bukan hanya berlomba-lomba mencari kebaikan dan pahala. Tetapi menjelang berbuka puasa, para umat Muslim juga berlomba-lomba mencari takjil untuk berbuka puasa. Tentunya, suasana Ramadan terasa sangat kental di kawasan Bendungan Hilir. Lantaran kawasan ini selalu dipadati oleh pedagang yang berjualan dan warga yang berburu takjil untuk menu berbuka puasa. Beragam jajanan khas Ramadan tersedia di sini, mulai dari kolak, gorengan, es buah, hingga aneka makanan tradisional lainnya. Harga yang terjangkau membuat kawasan Bendungan Hilir selalu menjadi pilihan warga untuk mencari hidangan berbuka. Tak hanya warga sekitar, para pekerja hingga pengguna jalan juga tampak singgah sekadar membeli takjil sebelum azan maghrib berkumandang. Di tengah tekanan ekonomi saat ini, aktivitas berburu takjil menjadi momen kebersamaan, sekaligus penggerak ekonomi rakyat selama bulan suci Ramadan. Iya, ini ada martabak tahu, ada lontong oncom, lontong isi sayur, ada risol isi telur, ada dadar gulung, ada pastel, ada kue putu ayu. Iya, alhamdulillah. Biasanya sih mereka makannya lontong sama gorengan ya. Kalau gorengan mereka campur-campur gitu. Harga ya sama aja sama yang lain. Kita jualnya satunya 2.500 gitu. Kita jualan itu buka mulai dari jam 2. Dari jam 2. Tahun ini baru buka. Iya. Ya ada ya, karena kan harga dari tahun kemarin sama sekarang itu kan beda ya. Kalau kemarin mungkin harganya nggak kayak gini. Tapi ya mayoritas orang-orang beli aja sih gitu. Karena kan memang untuk bukaan takjil ya, gitu. Jualan ini semua udah pasti habis ya, Bu? Mudah-mudahan. Hari kemarin habis. Dari Jakarta, Natasha Alko Galwanggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengisi khutbah pada pelaksanaan sholat Jumat pertama di Masjid Negara Ibu Kota Nusantara. Momen ini menandai dimulainya peran masjid sebagai pusat ibadah sekaligus penggerak kehidupan sosial di Ibu Kota Baru Indonesia. Pelaksanaan sholat Jumat perdana di Masjid Negara Ibu Kota Nusantara menjadi momen bersejarah. Masjid ini tampil megah dengan desain ikonik, berbentuk kubah menyerupai sorban, serta dirancang mampu menampung hingga puluhan ribu jemaah, menjadikannya salah satu masjid terbesar di Indonesia. Bangunan masjid juga dikelilingi area air dan embung, menambah kesan monumental sekaligus menguatkan nilai estetika dan spiritual di kawasan IKN. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar hadir sebagai khatib dalam ibadah tersebut pada Jumat siang. Ini merupakan sholat Jumat pertama yang digelar di masjid yang nantinya akan menjadi salah satu simbol keagamaan di IKN.
Dalam khutbahnya, Menak menyampaikan bahwa masjid harus menjadi lebih dari sekadar tempat ibadah. Masjid juga diharapkan mampu menjadi pusat penguatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sholat Jumat perdana ini dipimpin oleh Imam Masjid Istiqlal Matomo Malaing dan diikuti jemaah dengan antusias hingga memenuhi ruang utama dan lantai mezanin. Masjid ini harus menjadi mercusuar untuk toleransi. Masjid ini harus menjadi simbol pemersatu umat. Masjid itu adalah rumah besar untuk kemanusiaan. Masjid itu adalah tempat untuk memberikan pencerahan, kemudahan urusan masyarakat. Masjid untuk tempat mendekatkan diri kepada Tuhan. Masjid untuk mengingatkan kepada kematian. Masjid juga untuk tempat untuk berprestasi. Masjid itu untuk arena untuk mencontoh Nabi. Saya kira itu yang penting. Selama kunjungan kerja di IKN, Menak juga melaksanakan sejumlah kegiatan. Di antaranya memberikan tausiah, menyalurkan bantuan Al-Quran, serta meninjau fasilitas di kawasan inti pusat pemerintahan. Setelah rangkaian kegiatan, Menak melakukan penanaman pohon secara simbolis di Plaza Bhinneka Tunggal Ika sebagai pesan kepedulian terhadap lingkungan di kawasan IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait pelarian pelaku begal sadis di Badung, Bali berakhir di lokasi berbeda. Berita Nasional Pagi akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, petugas dari Satreskrim Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Dalam aksi tersebut, pelaku menggasak uang tunai sebesar 800 juta rupiah yang akan disetorkan ke bank. Hanya dalam waktu singkat, petugas berhasil mengidentifikasi dan menangkap para tersangka. Inilah detik-detik kejadian perampokan dengan menggunakan senjata api yang dialami oleh seorang sopir truk di jalur lintas Sumatera, tepatnya di daerah Tumi Jajar, Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung pada Januari lalu. Tidak ada korban jiwa dalam tragedi perampokan tersebut, namun pelaku berhasil membawa uang tunai sebanyak 800 juta rupiah milik pengemudi truk yang akan disetorkan ke bank. Atas adanya laporan ini, tim gabungan dari Satuan Reskrim Bareskrim Mabes Polri serta Polres Tulang Bawang Barat dan Polda Lampung melakukan penyelidikan serta identifikasi pelaku dari keterangan saksi serta korban. Setelah dilakukan proses penyelidikan, tim gabungan berhasil menangkap para pelaku yang ternyata lebih dari satu orang ini. Petugas pun berhasil menangkap 3 tersangka, masing-masing berinisial AY sebagai otak pelaku, T sebagai eksekutor penembakan, dan D yang membantu menyiapkan sarana serta memantau aksi kejahatan. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan 3 senjata api serta beberapa butir peluru. Atas perbuatannya ini, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman berat. Kami tim gabungan dari Satreskrim Bareskrim Polri dibantu oleh Reskrim Polda Lampung dan juga Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat telah berhasil mengamankan 3 orang tersangka pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, atas kerjasama yang baik dari Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat, kemudian Reskrim Polda Lampung, di backup oleh Satreskrim Bareskrim Polri, kita melakukan penyelidikan dan sampai menangkap ketiga tersangka ataupun pelaku. Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Kabar berikutnya, pelarian 3 pelaku begal sadis yang menewaskan seorang perempuan di Jalan Pengubengan Kauh, Kerobokan Kelot, Kuta Utara, Badung, Bali, akhirnya berakhir. Sempat buron selama sepekan, tim gabungan Polsek Kuta Utara dan Polres Badung meringkus ketiganya di lokasi berbeda. 2 pelaku dibekuk di wilayah Kabupaten Tabanan, Bali saat diduga hendak melarikan diri menuju Pulau Jawa. Sementara 1 pelaku lain ditangkap di wilayah Sanur dan Pasar Selatan. Inilah rekaman video yang merekam detik-detik peristiwa begal yang menimpa seorang pemotor di Jalan Pengubengan Kauh, Kerobokan Kelot, Kuta Utara, Badung, Bali. 3 penjamret yang menaiki 1 unit motor metik tiba-tiba memepet dari sebelah kiri dan menarik paksa tas milik korban. Akibat tarikan itu, korban kehilangan keseimbangan hingga motor metiknya menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Mengalami benturan keras, korban pun tewas setelah menderita luka serius di bagian kepala. Pasca insiden tersebut, tim gabungan Polsek Kuta Utara dan Polres Badung bergerak melakukan pengejaran terhadap ketiga pelaku yang seluruhnya berstatus residivis. Setelah mengantongi identitas ketiga pelaku, tim gabungan Polsek Kuta Utara dan Polres Badung terlebih dulu mengamankan pelaku berinisial A dan SY di wilayah Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali. Keduanya diamankan ketika menumpang mobil travel yang diduga hendak melarikan diri menuju Depok dan Purwakarta. Sementara 1 pelaku lainnya berinisial AS diamankan di wilayah Sanur dan Pasar Selatan. Ada. Jadi 2 orang yang kita amankan pertama itu sudah menaiki travel menuju Jawa. Kita juga dibantu oleh Polsek Kerambitan kemarin untuk melakukan razia pemeriksaan kendaraan yang melewati wilayah Polsek. Kemudian kami melakukan pemeriksaan bersama Polsek Kerambitan dan ditemukanlah 2 tersangka tersebut berada di dalam kendaraan tersebut. Pelakunya mau kemana benar? Rencananya mau kemana mereka? Mau ke Jawa Barat. Saat kejadian itu dia mau kemana? Sudah siap travel nanti menuju Jawa Barat, kalau nggak salah di Purwakarta ya, di Depok dan Purwakarta, dengan tujuan untuk bekerja di sana. Status kendaraan yang digunakan itu emang milik mereka atau gimana? Nah, status kendaraan ini juga merupakan barang dari hasil tindak pidana pencurian. Nah, itu kita sudah amankan dan kita akan lakukan pengembangan lebih lanjut. Informasinya sudah dijual. Siapa yang mengotakis itu? Jadi mereka ini keluar dari penjara itu di awal tahun 2026. Jadi mereka ini bertemu di penjara. Di mana? Lapas Kerobokan? Iya. Ya. Tiga-tiganya. Jadi mereka ada pembicaraan pada saat mereka sama-sama di lapas untuk bekerja ketika nanti keluar. Jadi kalau tidak salah, mereka ini keluar ada yang di bulan Januari. Nah, antara rentang di bulan Januari akhir dan di awal Februari 2026. Ya. Jadi ketika mereka keluar, mereka mungkin ngatur siasat, strategi untuk melakukan perbuatan tidak pidana. Cuma targetnya jambret kan? Ya, yang terakhir ini jambret. Sebelumnya mereka melakukan pencurian pemberatan dan pencurian. Pelaku berinisial A sebelumnya menjadi residivis kasus curat dan baru dinyatakan bebas 30 Januari 2026. Pelaku SY juga residivis kasus pencurian dan baru menghirup udara bebas per 4 Februari 2026. Sementara pelaku berinisial AS sudah 5 kali menjadi residivis pada kasus pencurian dan baru bebas pada 31 Januari 2026. Ketiga residivis tersebut merupakan teman dekat saat mendekam di rutan kelas 2B Gianyar, Bali. Pasca bebas menjalani masa tahanan, ketiganya nekat melakukan aksi begal lantaran desakan kebutuhan ekonomi untuk biaya hidup dan modal mencari pekerjaan. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiganya harus mendekam di sel tahanan Polres Badung. Ketiganya disangkakan pasal 479 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara.
Dari Bandung, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ini helm yang digunakan pelaku. Ya, aksi dua pria saat mencuri 5 ekor kambing di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku masuk ke dalam kandang setelah merusak gembok pintu menggunakan gunting pemotong besi. Berbekal rekaman tersebut, 1 dari 2 pelaku berhasil diringkus polisi. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan aksi dua pria saat menyatroni kandang kambing milik warga di Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Hanya dalam waktu singkat, kedua pelaku yang menggunakan masker dan penutup wajah ini berhasil membawa kabur 5 ekor kambing sekaligus. Pemilik baru menyadari pencurian tersebut saat melihat pintu kandang sudah dalam kondisi terbuka. Korban yang curiga kemudian memeriksa rekaman CCTV dan mendapati aksi kedua pelaku. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan. Hasilnya, petugas berhasil meringkus pelaku berinisial MR 28 tahun di tempat persembunyiannya di Kelurahan Benteng Somba Opu. Di hadapan polisi, MR mengaku telah menjual kambing-kambing tersebut kepada seorang penadah dengan harga 1 hingga 1,5 juta rupiah per ekornya. Penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana pencurian, yaitu pencurian hewan ternak tepatnya, sekitar pukul 3.40 WITA bertempat di Jalan Barombong, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Pelaku memanfaatkan situasi, melihat kelengahan daripada korban, kemudian pelaku masuk ke dalam kandang hewan ternak korban, yaitu hewan ternak kambing, dengan cara merusak kunci gembok pagar besi kandang peternakan tersebut. Kemudian mengambil dan membawa sebanyak 5 ekor kambing dengan menggunakan mobil minibus. Jadi setelah diambil, kambing ini langsung dinaikkan ke dalam mobil oleh pelaku sehingga tidak terlihat oleh masyarakat sekitar. Kemudian kami melakukan penyelidikan untuk mencari tahu identitas daripada pelaku, dan alhamdulillah pelaku telah dapat kami amankan. Satu pelaku yang kami amankan yaitu MR, umur 28 tahun. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 1 rekan pelaku serta penadah barang curian tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, MR dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya bermodalkan kaos dan pistol mainan, 2 preman mengaku sebagai polisi diamankan warga. Keduanya dibekuk saat melakukan pemerasan terhadap juru parkir di Terminal Depok. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, 2 orang pemuda hanya bisa tertunduk usai melakukan pemerasan terhadap juru parkir di kawasan Terminal Depok. Keduanya dibekuk warga lantaran mengaku sebagai anggota polisi dan sempat mengancam juru parkir. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi mengatakan keduanya mengaku sebagai anggota polisi bermodal kaos dan pistol mainan. Kedua pemuda yang berlatar belakang pengangguran ini diketahui sudah 3 kali melakukan aksi di tempat berbeda. Kedua pelaku mengaku mendapatkan kaos dan senjata api mainan dengan membeli secara online. Dalam aksinya, kedua preman ini memaksa meminta uang kepada juru parkir dengan modus sebagai anggota polisi, dan bila tidak diberikan maka pelaku tak segan-segan menodongkan pistolnya ke arah para juru parkir. Para pelaku memang beberapa kali diketahui melakukan aksinya di Pasar Kemiri Muka, kemudian di Stasiun Depok Lama, Stasiun Depok Baru. Modusnya adalah dengan cara menakut-nakuti para korbannya dengan modus mengaku sebagai anggota polisi dengan meminta sejumlah uang, kemudian kalau memang tidak diberikan akan diancam dengan menggunakan ditodongkan dengan
senti mainan tersebut. Sudah sejak kapan? Sudah beberapa bulan ini modus mengaku sebagai anggota polisi tersebut dilakukan oleh pelaku. Berapa kali? Berapa kali? Sudah lebih 3 kali. Backgroundnya tidak bekerja, para pelaku tersebut diketahui tidak bekerja dan memang seorang pengangguran. Ini mereka senjatanya sama kaosnya itu dapat dari mana sih? Ya, setelah hasil interogasi, para pelaku memperoleh kaos, senti mainan, dan kabel tis melalui pembelian secara online. Keduanya juga diketahui sudah menjadi polisi gadungan sejak beberapa bulan terakhir dan melakukan hal yang sama di beberapa lokasi berbeda. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi juga menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ajeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.